Episode 101-105. Aku memiliki kesabaran menunggu dia jatuh cinta padaku. Itu tidak dapat diukur. Ini bisa menyebabkan perusahaan Tianmei tutup jika ini serius. Sun Yue mengerutkan kening. Perusahaan Tianmei baru saja didirikan dan fondasinya belum cukup stabil. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi Tianmei? Jian Xing'er bertanya. Selama tidak ditutup oleh Kamar Dagang Provinsi, bisa diselamatkan. Jawab Sun Yue. Ketika Jian Xing'er mendengar ini, sudut bibirnya melengkung. Ada masalah apa lagi? Parfum hanya tersisa 5 botol. Saya pikir kita harus menyimpan 5 botol ini. Mungkin mereka bisa digunakan di masa depan. Jangan kirim mereka ke pelelangan lagi. Sun Yue menyarankan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jian Xing'er mengangguk setuju. Baiklah. Saat Sun Yue berbicara dengan Jian Xing'er, dia tampak sedikit canggung. Itu karena Sang Guanding. Kemana Li Kun pergi? Kenapa dia tidak datang? Jian Xing'er bertanya dengan acuh tak acuh. Dia kembali ke kota iblis. Sun Yue menjelaskan. Liu Xiaohong berkata bahwa setelah menghancurkan perusahaan Tianmei, keluarga Li akan menjadi yang berikutnya. Li Kun mungkin khawatir sesuatu akan terjadi pada keluarganya, jadi dia meluangkan waktu untuk kembali dan melihatnya. Jian Xing'er mengangguk dengan ekspresi tenang. Dia sangat penasaran dengan pilihan keluarga Li. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membedakan antara mereka yang setia dan yang tidak. Gurel perut Sun Yue keroncongan di saat yang tidak tepat, membuatnya tersipu malu. Jian Xing'er memandangnya. Kamu tidak makan. Ya, ada terlalu banyak hal yang harus diselesaikan di korporasi akhir-akhir ini. Dan Li Kun tidak ada di kota. Jadi saya harus menindaklanjuti semuanya secara pribadi. Saya tidak mempercayai kemampuan orang lain. Jadi saya sangat sibuk hingga lupa makan. Wajah Sun Yue memerah karena malu. Kalau begitu, tinggallah untuk makan malam. Kata Jian Xing'er. Sun Yue ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengangguk. Kokiku sudah pergi, jadi ayo makan makanan yang dibawa pulang. Kata Sang Guanding dengan tenang. Dia ingin berduaan dengan Jian Xing'er, tapi sikap Jian Xing'er membuatnya sedikit cemburu. Tidak perlu melalui banyak masalah. Aku akan memasak untukmu. Jian Xing'er berkata pada Sun Yue sambil tersenyum. Ketika dia mendengar bahwa Jian Xing'er akan memasak untuknya secara pribadi, Sun Yue terkejut. Sebelum dia bisa menolaknya, Jian Xing'er bangkit dan pergi ke dapur. Sun Yue telah melakukan banyak hal untuknya. Dia adalah satu-satunya yang bekerja di perusahaan Tianmei, jadi wajar baginya untuk tinggal di rumah untuk makan. Sang Guanding berkata dengan iri, Nona Sun, kamu benar-benar mengesankan. Aku sudah lama mengenal Xing'er, tapi dia hanya memasak 2 kali makan untukku. Sekarang kamu ada di sini hari ini. Dia pergi ke dapur untuk memasak untukku. Aku sangat iri padamu. Kata-kata Sang Guanding terdengar agak aneh. Jadi Sun Yue meliriknya dari sudut matanya. Tapi dia terlalu malu untuk menatap matanya. Dia tahu betul bahwa Sang Guanding adalah satu-satunya pria selain Jian Xing'er. Sebagai seorang karyawan, dia tidak boleh bertanya tentang hubungan mereka. Namun, ketika dia mendengar nada lembut Sang Guanding ketika dia menyebut Jian Xing'er, dia memiliki tebakan yang samar. Bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda dengan Tuan Jian? Dia memutuskan untuk berani kali ini. Tidak peduli apa jawabannya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menerimanya. Kami berdua akan menikah di masa depan. Ayahku sangat menyukainya. Jadi begitulah hubungan kami, kata Sang Guanding. Lalu apakah dia juga menyukaimu? Sun Yue mau tidak mau bertanya. Tentu saja. Sang Guanding tersenyum dan berkata, tetapi kita tidak bisa terburu-buru menikah. Lagi pula kita baru saja bertemu. Saya memiliki kesabaran untuk menunggu dia benar-benar jatuh cinta kepada saya. Mendengar ini, Sun Yue tersenyum pahit. Dia tahu bahwa Sang Guanding secara khusus mengatakan ini agar dia mendengarnya. Jian Xing'er, yang berada di dapur, sedang memasak saat ini. Dia bersiap memberi hadiah pada Sun Yue. Jadi kali ini, dia membuat 12 hidangan sekaligus. Setelah lebih dari 1 jam, Jian Xing'er keluar dari dapur. Saat dia hendak memanggil Sun Yue untuk makan, dia menyadari bahwa Sun Yue sudah pergi.
Kemana perginya Sun Yue? Jian Xing'er bertanya dengan bingung. Dia pergi dengan tergesa-gesa setelah menerima panggilan. Mungkin seseorang dari perusahaan sedang mencarinya. Aku hanya bisa menemanimu makan ini, kata Sang Guanding. Jian Xing'er mengerutkan kening. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang aneh padanya? Saya tidak melakukannya. Jangan salah paham. Sang Guanding berdiri dari sofa. Kami baru saja mengobrol dengan gembira. Apa hubungannya teleponnya denganku? Dengan itu, Sang Guanding langsung berjalan ke ruang makan. Dia sudah mendambakan makanan enak. Jian Xing'er menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bodoh. Dia memperhatikan bahwa Sun Yue memandang Sang Guanding dengan takjub, dan dia yakin bahwa Sang Guanding sendiri juga memperhatikannya. Dibandingkan dengan Sang Guanding yang merupakan partner sementara, dia lebih mementingkan Sun Yue yang telah banyak membantu perusahaan. Sang Guanding selalu suka mengatakan hal yang tidak masuk akal, jadi dia mungkin akan mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada Sun Yue saat dia sedang memasak. Setelah berjalan ke ruang makan, Jian Xing'er melihat ke arah Sang Guanding. Saya harap ini terakhir kalinya Anda ikut campur dalam urusan saya. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Sang Guanding bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan menikmati makanan lezat di atas meja. Di villa keluarga Li di Shanghai, Li Kun melaporkan semua yang terjadi di CCTV kepada Tuan Li. Ketika Tuan Li mendengar ini, ekspresinya serius. Kamu sangat tidak berguna. Kenapa kamu kembali jam segini? Tuan Li memandang Li Kun dengan kecewa. Tianmei Corporation membutuhkan orang saat ini. Jika Anda kembali, Tuan Jian pasti akan mengira Anda adalah seorang pembelot. Dia juga akan meragukan kesetiaan keluarga kita. Ayah, aku tidak mau. Tapi Liu Xiaohong berkata bahwa setelah dia menghancurkan perusahaan Tianmei, selanjutnya dia akan menyerang keluarga kami. Aku hanya mengkhawatirkan keluarga kita. Li Kun menghela nafas. Lelucon yang luar biasa. Tuan Li mencibir. Liu Xiaohong bahkan tidak layak membawa sepatu Tuan Jian. Dia ingin menghancurkan perusahaan Tianmei. Dia mendekati kematian. Itu benar. Li Kun tiba-tiba menamparkan pahanya. Keluarga Zhang berhubungan baik dengan Tuan Jian. Dengan bantuan mereka, Liu Xiaohong mungkin bahkan tidak akan tahu bagaimana dia akhirnya menembak dirinya sendiri. Omong kosong. Tuan Li memarahi. Ayah, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah lagi? Li Kun bingung. Bukan saja kamu salah, tapi kamu juga salah besar. Tuan Li menarik napas dalam-dalam. Meskipun keluarga Zhang kuat, mereka tidak layak menjadi pendukung Tuan Jian. Tuan Jian adalah pendukung mereka. Jika Tuan Jian benar-benar ingin memberinya pelajaran, dia bisa melakukannya hanya dengan menjentikkan jarinya. Ketika Li Kun mendengar perkataan ayahnya, dia sangat ketakutan hingga matanya membelalak. Tuan Li tidak berbicara. Ayah, siapa sebenarnya Tuan Jian? Seberapa mampu dia? Li Kun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemampuan Master Jian bukanlah sesuatu yang Anda dan saya dapat perkirakan. Saya hanya tahu sedikit tentang dia. Saya hanya tahu bahwa di negara ini, hanya sedikit orang yang berani menyinggung Guru Jian. Tuan Li berkata dengan sungguh-sungguh, hal-hal yang kami lihat mungkin hanya puncak gunung es. Apakah Tuan Jian benar-benar kuat? Li Kun tidak percaya. Apa gunanya aku berbohong padamu? Tuan Li mengangguk dengan berat. Ketika Li Kun memikirkan bagaimana dia diam-diam berlari kembali ke belakang punggung Jian Xing'er, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Segera kembali ke CCTV. Tidak peduli berapa banyak orang yang berkomplot melawan Master Jian di belakang punggungnya, Anda harus mengusir mereka. Tidak peduli apa yang dia perintahkan padamu, lakukan yang terbaik untuk mendengarkan. Tuan Li berkata dengan tegas. Mengerti. Li Kun segera menyetujuinya. Setelah berdiskusi, Li Kun berencana pergi. Tunggu sebentar, Tuan Li menghentikannya. Ayah, apakah ada hal lain? Li Kun menghentikan langkahnya dan bertanya kepadanya, apakah kamu baru-baru ini berolahraga? Saya melihat bahwa Anda menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tuan Li menilai Li Kun. Ya, Li Kun mengangguk. Tuan Jian mengajari saya beberapa teknik bertarung beberapa hari yang lalu. Saya telah berlatih akhir-akhir ini, dan tubuh saya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Teknik bertarung. Teknik bertarung apa? Tuan Li bertanya.
Ketika Tuan Li masih muda, dia adalah seorang ahli tempur. Dia terobsesi dengan pertarungan dan mengetahui teknik bertarung dengan sangat baik. Saya tidak tahu apa namanya, tapi saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Setelah Li Kun selesai berbicara, dia mulai menunjukkannya. Meski sudah lama berlatih, dia masih belum mengetahui nama teknik bertarung ini. Namun, dia merasa teknik bertarung ini jelas tidak biasa. Dentang, cangkir teh di tangan Tuan Li jatuh ke tanah dan dia tiba-tiba berdiri dari sofa karena terkejut. Melihat ayahnya seperti ini, Li Kun sedikit terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah teknik pertarungan sederhana. Suara Tuan Li bergetar karena kegembiraan. Saya cukup beruntung melihat teknik pertarungan ini di ibu kota beberapa tahun yang lalu. Ini diciptakan oleh Master Jian dan tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Di masa lalu, saya mendengar bahwa Guru Jian membuat pengecualian dan mengajarkannya kepada seorang pria, tapi kali ini, saya tidak berharap Guru Jian membuat pengecualian untuk Anda. Dia memberikan teknik bertarungnya padamu. Tuan Li menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Ayah, ini tidak terlalu serius. Meskipun teknik pertarungan ini sangat kuat, itu hanyalah teknik pertarungan. Kenapa kamu begitu bersemangat? Li Kun sangat bingung. Bodoh. Tuan Li memarahi. Tuan Jian membuat pengecualian dan mengajarkan teknik bertarung ini kepada Anda. Menurut Anda apa artinya ini? Ini berarti dia sangat menghargai Anda. Dia ingin mengasuhmu. Ten Li menunjuk ke kepala Li Kun. Orang yang cukup beruntung untuk dihargai oleh Master Jian sudah menjadi yang terbaik di berbagai bidang. Dasar bodoh, kamu bahkan tidak mengetahui hal ini. Mendengar ini, Li Kun tidak bisa tenang lagi. Dia begitu gembira hingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Saya sudah tua, tapi Anda masih muda dan masa depan Anda penuh potensi. Di masa depan, keluarga kami harus bergantung pada Anda. Ayah, saya pasti akan mendengarkan Guru Jian. Li Kun mengangguk berulang kali. Sejak dia masih muda, ayahnya meremehkannya dan mengatakan bahwa dia tidak berguna. Kali ini, Li Kun akhirnya memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bukanlah sampah, jadi dia sangat bahagia dan bersemangat. Baiklah, jangan buang waktu. Cepat dan kembali ke sisi Tuan Jian. Di masa depan, tanpa izin Tuan Jian, kamu tidak diperbolehkan pulang. Setelah Tuan Li mengingatkannya, Li Kun menyetujuinya dengan sungguh-sungguh dan berbalik untuk pergi. Setelah Jian Singer selesai makan, dia menerima telepon dari rumah sakit kedua CCT. Orang yang menelepon tak lain adalah asistennya, Kang Che. Tuan Jian, rumah sakit baru saja mengirim pasien yang sakit parah ke sini. Wakil direktur ingin Anda segera datang ke rumah sakit. Kang Che sedikit cemas di ujung telepon. Seberapa seriusnya? Jian Singer bertanya. Pasien itu menderita penyakit aneh. Tidak ada satupun dokter di rumah sakit yang mengetahui penyakit apa itu dan bagaimana cara mengobatinya. Apalagi identitas pasiennya tidak sederhana. Jika tidak ada seorang pun di rumah sakit yang dapat mengobati penyakitnya, rumah sakit tersebut akan hancur. Kang Che menjadi semakin cemas saat dia berbicara. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah menutup telepon, dia segera dilarikan ke rumah sakit kedua CCT. Dia tidak ke rumah sakit selama 2 hari. Sekarang setelah pasien penting datang ke rumah sakit, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menemui pembunuh wanita itu kali ini. Ada sesuatu yang membuat Jian Singer sedikit khawatir. Bagaimanapun, organisasi pembunuh dapat menemukan Sang Guanding, sehingga mereka secara alami dapat mengetahui identitas aslinya. Tanpa mengetahui identitas asli mereka, segalanya akan menjadi terlalu merepotkan baginya. Saat dia hendak bergegas ke rumah sakit kedua CCT, dia mengalami kemacetan lalu lintas. Sebuah van menabrak mobil sport mahal. Pengemudi mobil sport itu adalah seorang wanita muda kaya, dan kata-katanya mengungkapkan kesombongannya yang tidak terselubung. Pemilik van itu hanyalah seorang petani biasa. Pada saat ini, wanita muda kaya itu meraih kera petani itu dan memarahi sekuat tenaga, "Apakah kamu punya mata? Tahukah Anda berapa harga mobil saya? Bahkan jika kamu menjual dirimu yang murah, itu tidak akan cukup untuk memberikan kompensasi kepadaku."
Wanita muda kaya itu berkata dengan arogan, keluarlah dan bertanya-tanya. Tak seorang pun di CCT yang berani menyinggung perasaanku. Kamu orang rendahan sebenarnya berani memprovokasiku. Pekerja itu begitu ketakutan olehnya hingga matanya berkaca-kaca, dan dia hampir tidak bisa bersujud padanya. Ada banyak penonton di sekitar, tapi mereka semua menonton dengan geli. Tidak ada seorang pun yang berani membela pekerja migran tersebut. Seseorang mengambil video dan mempostingnya secara online. Bahkan ada yang menyalakan live streaming dan mengobrol dengan netizen sambil tersenyum nakal tanpa mempedulikan suasana hati pekerja saat ini. Di pinggir jalan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti. Seorang lelaki tua dan seorang anak kecil duduk di dalam. Meski melihat perempuan muda itu terus mempersulit pekerja migran, ekspresi lelaki tua itu tetap tidak berubah. Kakek, kenapa orang itu menindasnya? Bisakah kita membantu orang itu? Kata anak kecil itu kepada lelaki tua itu. Jangan mencampuri urusan orang lain. Orang tua itu membelai wajah anak kecil itu dengan penuh kasih sayang sambil berkata dengan suara lembut, ingat, orang hanya perlu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Jangan mencampuri urusan yang tidak ada hubungannya denganmu. Tapi paman itu sangat menyedihkan. Suara anak kecil itu dipenuhi rasa kasihan. Ada banyak sekali orang menyedihkan di dunia ini. Kami tidak bisa membantu mereka semua, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kamu masih muda sekarang, tapi kamu akan memahaminya di masa depan. Ketika anak kecil itu mendengar bahwa lelaki tua itu tidak berniat membantu, dia langsung merasa tidak senang. Meski usianya masih muda, ia tahu bahwa perkataan kakeknya tadi adalah salah. Dia ingin membantu orang malang itu, tapi dia hanyalah seorang anak kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat yang sama, wanita kaya itu menjadi semakin gelisah saat dia memarahi. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan menendang perut Pekerja migran tersebut tidak berani mengelak dan hanya bisa memejamkan mata menahan rasa sakit. Orang-orang di sekitar yang menonton pertunjukan itu menghela nafas, tetapi tidak ada yang maju untuk menghentikannya. Saat sepatu hak tinggi wanita kaya itu hendak menendang perut pekerja migran tersebut, tiba-tiba sebuah batu jatuh dari udara dan mengenai pergelangan kakinya. Rasa sakit yang tak tertahankan membuat wanita kaya itu terjatuh ke tanah. Orang yang menyerang tidak lain adalah Jian Singer. Wanita kaya itu memandangnya dengan marah dan memarahi. Dasar jalang. Itu bukan urusanmu. Menurutku kamu terlalu besar untuk celanamu. Tahukah kamu siapa ayahku? Aku akan membuatmu bersujud dan mengakui kesalahanmu hari ini. Aku sedang terburu-buru untuk pergi. Jadi tolong segera kendarai mobil jelekmu dan jangan menghalangi jalan semua orang. Nada suara Jian Singer acuh tak acuh. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyuruhku tersesat. Wanita kaya itu mengertakkan gigi karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang lebih sombong darinya. Tampar, tampar, tampar. Setelah Jian Singer menamparkan wanita kaya itu 3 kali berturut-turut, dia merasa sangat pusing hingga dia jatuh ke tanah. Jalang, aku akan membunuhmu hari ini. Wanita kaya itu bangkit dari tanah dan berlari menuju Jian Singer. Tampar, Jian Singer menamparnya lagi, menyebabkan riasan wajahnya yang indah membengkak. Kamu terus memanggilku Abe Asteristage. Bukankah ibumu mengajarimu berbicara dengan baik? Jian Singer tampak tidak senang. Gadis kaya itu berteriak kesakitan. Kamu sudah mati. Dia menghentakkan kakinya sambil mengutuk, tapi Jian Singer tidak mau membuang-buang napas padanya. Setelah dia menyalakan mobilnya, semua orang melihat mobil sport gadis kaya itu menyeberang jalan dan langsung menuju ke selokan yang bau. Gadis kaya itu benar-benar tercengang dengan pemandangan ini. Sebelum dia sadar kembali, Jian Singer meraih kerah bajunya dan melemparkannya ke dalam selokan yang bau. Setelah melakukan semua ini sekaligus, Jian Singer mengemudikan mobilnya dan pergi. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan keributan itu semuanya tercengang. Mereka semua berdiri terpaku di tanah karena kaget, dan kerumunan yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Wanita muda itu sangat keren, kata anak kecil itu dengan gembira, tetapi lelaki tua itu tetap diam.
Jian Xinger mengabaikan pandangan semua orang dan dia pergi ke pintu masuk rumah sakit beberapa menit kemudian. Begitu dia keluar dari mobil, dia melihat Kang Che menunggu di depan pintu. Jian Xinger bertanya, bagaimana keadaan pasiennya sekarang? Kang Che menjawab, dia tidak melakukannya dengan baik. Dia mungkin mati kapan saja. Setelah direktur menerima kabar tersebut, dia secara khusus menemukan dokter ajaib dari desa Rusa. Dia saat ini sedang menjalani perawatan darurat. Ketika Jian Xinger mendengar berita ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Sepertinya dia datang tanpa hasil hari ini. Karena seseorang sudah merawatnya, dia tidak perlu melakukan apapun. Tuan Jian, identitas pasien ini sangat istimewa. Kang Che menambahkan, dia adalah tuan muda dari keluarga Tang di Demon Metropolis. Keluarga Tang adalah keluarga terkemuka di Demon Metropolis. Saya tidak tahu dari mana tuan keluarga Tang mengetahui bahwa seorang dokter di rumah sakit kami mengetahui 13 jarum peoni, jadi dia mengirim tuan muda Tang ke sana semalaman. Kang Che berkata dengan ekspresi gelisah. Tuan keluarga Tang mengancam direktur dan mengatakan bahwa jika tuan muda Tang sembuh, dia dapat memberinya hadiah apapun yang dia inginkan. Namun, jika sesuatu terjadi pada tuan muda Tang, dia akan membiarkan semua orang di rumah sakit mati bersamanya. Tuan keluarga Tang cukup sombong. Jian Xinger mencibir. Saya mendengar bahwa majikan keluarga Tang adalah kepala seksi kamar dagang Provinsi Iblis dan memiliki prestise yang tinggi, kata Kang Che. Jian Xinger sangat marah hingga dia tertawa. Sepertinya dia terus bertengkar dengan kamar dagang Provinsi Iblis selama periode waktu ini. Liu Xiaohong baru saja muncul, dan sekarang, keluarga Tang muncul. Bagaimana keterampilan medis orang yang ditemukan dekan? Jian Xinger bertanya pada Kang Che. Saya dengar dia adalah dokter dewa nomor 1 di desa Rusa. Dia ahli akupuntur sama baiknya dengan Anda, dan dia yang terbaik dalam jarum roh bumi di antara 10 teknik akupuntur. Jian Xinger tercengang saat mendengar ini. Memang ada teknik akupuntur yang disebut jarum roh bumi di antara 10 teknik akupuntur. Namun teknik akupuntur ini sudah lama hilang. Jian Xinger awalnya mengira bahwa dialah satu-satunya yang mengetahuinya, tapi dia tidak menyangka orang lain mengetahui teknik jarum roh bumi. Tampaknya orang yang disewa dari desa Rusa ini memang mampu. Teknik jarum roh bumi jauh lebih kuat daripada 13 jarum peoni. Teknik ini menduduki peringkat 3000 di antara 10 teknik akupuntur yang hilang dan dapat menyelamatkan orang dari ambang kematian. Jian Xinger sangat penasaran sekarang dan ingin melihat sendiri teknik jarum roh bumi dari dokter ajaib ini. Ayo kita lihat. Dengan itu, Jian Xinger dengan cepat berjalan menuju rumah sakit. Ketika dia sampai di lantai 3, dia mendongak dan melihat koridor itu dipenuhi orang. Semua orang fokus pada bangsal di sebelah kanan. Ini adalah direktur rumah sakit kami. Namanya Shen Qiang. Kang Che menunjuk seorang pria berjas hitam dan memperkenalkannya pada Jian Xinger. Jian Xinger melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat tatapan pria ini tenang dan tajam, memberikan perasaan yang tidak bisa didekati. Jian Xinger sedikit terkejut. Dia selalu berpikir bahwa direktur rumah sakit itu adalah seorang lelaki tua, tetapi dia tidak mengira direktur itu adalah seorang pemuda yang cukup tampan. Dia adalah kepala keluarga Tang. Kang Che menunjuk seorang lelaki tua dengan rambut agak putih. Orang tua ini tampak berusia 60-an dan sedikit gemuk. Saat ini, dia sedang melihat orang di bangsal dengan ekspresi khawatir. Selain kepala keluarga Tang, berdiri beberapa anggota keluarga Tang, semuanya tampak luar biasa. Selain itu, ada lebih dari 10 pengawal berseragam di koridor. Tampaknya keluarga Tang memang cukup mengesankan. Saat ini, wakil direktur berjalan menuju Jian Xinger dari kerumunan. Setelah mengangguk pada Jian Xinger, dia memperkenalkannya pada Shen Qiang. Direktur, ini adalah dokter ajaib yang saya ceritakan sebelumnya, Li Si. Kita semua telah melihat 13 jarum peoni miliknya dengan mata kepala sendiri. Setelah mendengar ini, Shen Qiang menilai Jian Xinger. Melihat dia masih muda, Shen Qiang mengungkapkan kecurigaan. Dia tidak percaya bahwa Jian Xinger mengetahui teknik akupuntur yang telah lama hilang ini. Halo, aku Li Si.
Jian Xinger mengangguk ke arah Shen Qiang dan berinisiatif untuk menyambutnya. Namun, Shen Qiang memandangnya dengan acuh tak acuh. Dr. Li, Anda masih muda dan menjanjikan. Mereka sudah memberitahuku tentangmu. Jika Anda tetap tinggal dan melakukan pekerjaan dengan baik, kami akan membayar Anda dengan mahal. Jian Xinger merasa pria ini sangat sombong. Baiklah, lanjutkan dan lakukan pekerjaanmu. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini, kata Shen Qiang kepada Jian Xinger. Baiklah, saat Jian Xinger berjalan menuju ujung koridor, Kang Che buru-buru mengikutinya. Apakah ini dokter ajaib yang kamu rekrut? Shen Qiang menatap wakil direktur dengan dingin. Wakil direktur tertegun dan tidak mengerti maksudnya. Dia tampaknya berusia awal 20-an. Dia mungkin, bahkan belum menguasai dasar-dasar pengobatan. Bagaimana dia bisa mengetahui teknik 13 jarum peoni? Anda telah bekerja selama bertahun-tahun, tetapi Anda benar-benar tertipu olehnya. Atau apakah dia memberimu beberapa keuntungan pribadi? Shen Qiang menatap wakil direktur. Tidak, dia benar-benar tahu teknik 13 jarum peoni. Wakil direktur buru-buru menjelaskan, dia mendemonstrasikannya di depan kami semua. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi tidak salah lagi, direktur. Shen Qiang mencibir, hei, tidak ada di antara Anda yang mengetahui teknik 13 jarum peoni, jadi atas dasar apa Anda dapat menjamin bahwa teknik akupunturnya adalah 13 jarum peoni? Wakil direktur bingung dengan pertanyaan itu dan tergagap untuk waktu yang lama, namun tidak dapat berkata apa-apa. Apa yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar. Mungkin juga dia menggunakan teknik akupuntur yang terlihat seperti 13 jarum peoni untuk menyesatkan Anda, kata Shen Qiang. Ketika wakil direktur mendengar ini, dia mengerutkan kening. Maaf, direktur. Aku terlalu gegabah. Wakil direktur melirik punggung Jian Xing dari jauh sambil berkata sambil berpikir, saya akan meluangkan waktu untuk mengujinya dan melihat apakah dia berbohong kepada kita. Shen Qiang tidak mengatakan apapun lagi. Ekspresi wakil direktur mulai menjadi rumit. Kata-kata Shen Qiang membuatnya meragukan Jian Xinger. Wakil direktur, saya punya ide bagus. Kita hanya perlu mencobanya untuk mengetahui apakah Li si pembohong. Zhang Mo bersandar di depan wakil direktur dan berbisik. Beritahu aku tentang itu. Wakil direktur tertarik. Bukankah direktur mengundang dokter ajaib kembali? Biarkan dokter ajaib mencoba teknik akupuntur Li Si, kata Zhang Mo. Tapi apa yang harus kita beritahukan pada Li Si? Jika Li Si menyadari bahwa kita mencurigainya dan dia benar-benar tidak berbohong kepada kita, bukankah kita akan menyinggung perasaannya? Wakil direktur tampak berkonflik. Tidak mudah bagi kami untuk merekrut orang sekuat itu.